Oh, okay. The time is 2:26 now, so we still have the second session. So I have Professor Benjamin Lumantana here and Miss Francisca Wijaya. Let me introduce the speaker for the second session to all of us. Professor Benjamin Lumantana is a faculty member of Civil Engineering Department of Petra Christian University, and he was also serving Vice President of Indonesian Structural Engineering Association (HAKI), and he obtained his master degree in Asian Institute of Technology and doctoral degree from Toronto University, Canada, and also actively involved in the construction as the founder of Benjamin and Gideon Associates, who has designed many significant buildings in Surabaya and Indonesia. His research interests include seismic resistant design and construction, traditional building and structural analysis. And also for Ms. Francisca Wijaya is an adjunct faculty member of Civil Engineering Department of Petra Christian University. She obtained her master's degree from National Taiwan University of Science and Technology in 2015. She's a member of Indonesian Structural Engineer Association, HAKI, and also worked as a structural engineer and a tutor for a PE civil exam. So for the second session, I give the time to Professor Benjamin and Ms. Francisca. Silakan Pak Ben, masih mute ya? Unmute, oke. Oke. Tuh, anu kundi. PowerPoint-nya belum. PowerPoint-nya kok belum ada sih. Atau sebentar ya, saya ambil PowerPoint saya dulu. Atau Bu Francisca yang bisa sama slide-nya yang mau diceritakan. Huh? Yang share screen Bu Francisca pun boleh. Francisca. Saya sharekan ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Di stop share aja Pak. Tadi sudah diambil. Tadi sudah saya masukkan. Nggak apa-apa. Oke. Oke, ini ada itemnya. Oke, sudah. Oke. Bicara mengenai likas ini sebetulnya sangat luas, sehingga ya jadi murat-marit bicaranya. Mestinya kita nanti harus adakan webinar lagi yang lebih terarah. Jadi likas itu bisa mulai dari cuma dinding tadi seperti yang ditunjukkan oleh pembicara sebelumnya sampai dengan modular building. Ya. Itu bedanya luar biasa. Jadi saya sekarang dengan Siska ini akan membicarakan mengenai modular building, bangunan modular yang three-dimensional modularnya, ya bukan hanya modul dalam arti seperti pintunya sama, ukurannya platnya sama, itu kan modul juga namanya ya, tapi ya berbeda sekali. Kita akan mulai dengan isinya ini adalah sudah cukup lah. Lalu terus Siska. Ya, precast ini kita definisikan tentunya adalah pracetak, yaitu elemen bangunan yang dibuat dicetak di pabrik tempat fabrikasi sebelum dirakit di situs pembangunan. Nah, ini luas sekali definisi ini, ya kan? Itu bisa hanya fasad saja, bisa macam-macam. Di Petra itu ada precastnya juga di gedungnya Petra, tetapi hanya untuk cocoran saja, ya sekeliling. Jadi kita harus jelas dulu. Nah ini. Tapi pada umumnya, pada dasarnya, precast building itu selalu mestinya lebih kualitasnya lebih baik dengan yang konvensional. Tapi belum tentu karena sambungannya jelek, seringkali. Tadi saya baca juga ada sambungannya bocor-bocor apa gitu.
Produksinya tidak terkendala cuaca, ramah lingkungan karena tidak ada waste, sedikit waste-nya ya. Waktu konstruksi lebih cepat. Nah, cuma untuk struktur saya catat bahwa kesulitannya adalah pada detailingnya. Pada detailing untuk sambungannya, apakah sambungan itu bisa cukup ductile. Ini yang cukup menantang. Saya pernah menjadi bersama-sama dengan suatu perusahaan Singapura tahun 70-an something gitu ya, membuat bangunan precast. Itu pada waktu itu kita belum percaya dengan adanya detail yang baik untuk sambungan balok dengan kolom ya yang ductile. Maka pada waktu itu kita putuskan bersama bahwa kita membuat precastnya itu dalam bentuk yang namanya Christmas tree itu ya. Jadi balok kolom separuh-separuh, baloknya juga separuh-separuh ya. Jadi kalau balok itu di tengah, kolom itu di tengah, jadi rumit sekali mengangkatnya dari pabrik juga lama ya, susah ya. Jadi cuma mungkin dua Christmas tree dengan satu angkatan drape. Tapi itu dilaksanakan dengan seperti itu di salah satu hotel di Surabaya pada waktu itu punya dari Singapura yang punya ya. Kemudian yang betul-betul precast itu adalah kamar mandinya sebetulnya ya. Kamar mandinya itu juga precast, jadi tinggal membawa masuk ke dalamnya situ. Nah ini lagi tadi ya. Dikatakan bahwa precast ini bisa bermacam-macam. Siska bisa dinaikkan. Nah ini depotnya. Nah ini seperti ini, gambar yang seperti ini. Ini kalau ini detail seperti ini, jadi balok ini diletakkan di atas korbel begitu saja lalu diangker ya, tentu saja ini bukan sambungan yang tahan gempa ya. Jadi ini pakai korbel semua. Ini yang biasanya dilakukan di Bangkok ini, di Bangkok banyak sekali bangunan precast, jadi kolomnya ini dari precast, dari pre-stress, baloknya juga demikian, tapi peletakannya hanya korbel. Di Bangkok tidak ada masalah karena tidak ada gempa. Ya, lantainya ini juga precast ini, ya pas bisa pakai voided slab. Tetapi di Indonesia seringkali voided slab itu tidak dilakukan dengan sebenarnya, detailnya tidak dipenuhi. Jadi voided slab itu selalu harus ada top up-nya, harus ada lapisan atasnya minimum 5 cm dengan tulangan. Tapi ada yang tidak membuat, hanya skrit saja yang dipasang di sana. Nah itu jadi kacau, jadi dia tidak bisa menjadi diafragma ya kalau dalam perhitungan kita ya. Oke, lanjut. Ini section ini tadi yang voided slab ya. Ini yang voided slab, ini double T misalnya. Ini biasanya untuk tempat parkir ini yang banyak dipakai. Kalau ini untuk jembatan, silakan. Next. Nah, ini separuh ya. Jadi dindingnya dari precast tetapi baloknya yang nempel ke dinding ini juga di precast begitu saja tadi ya. Jadi pakai portal dengan shear wall frame dalam hal ini. Kembali adalah join di sini yang tidak harus perhatikan dengan baik. Ya, silakan lanjutkan. Ini fasad. Terus cepat aja Ini lebih ke arah fasadnya juga ini ya. Lanjut lagi. Skip aja yang ini tidak perlu, bisa dibaca sendiri. Nah, saya masuk ke bangunan modular. Bangunan modular ini yang sebetulnya menarik kalau menurut saya. Jadi yang dipopulerkan di Facebook, di WA grup dan lain-lain itu yaitu bangun bangunan cuma 24 jam itu baru bisa dilakukan dengan bangunan modular. Yang sudah banyak sebetulnya yang dibuat ini, terutama di negara-negara yang tidak ada gempanya ya.
Ini di Singapura, ini paling tinggi rasanya sampai sekarang masih Clement Canopy, ya. Ini 40 lantai ya, kalau nggak salah. Terus ini adalah Concourse South Apartment, pakai baja, bisa pakai modularnya itu bisa pakai apa namanya beton, bisa pakai baja. Nah, yang kita maksud dengan bangunan modular di sini itu adalah 3 dimensi, di mana satu modulnya ini adalah 1 unit apartemen. Ya, cuma kembali kalau di Indonesia siapa yang mau beli unit apartemen yang seperti ini gitu? Agak ada banyak pertanyaan dan juga pelaksanaannya tidak terlalu mudah, kerennya tidak ada, ya. Jadi itu kemudian teruskan next. Ini salah satu contoh ya modular yang dari baja. Ini strukturnya seperti ini, lalu pakai fasad di sini pakai cladding ya. Jadi satu sudah jadi ini tinggal diangkat ini, ditempel-tempelkan ya. Nah, masalahnya sekarang mau pakai apa? Mau pakai dindingnya sebagai dinding penahan atau pakai kolom? Next. Nah, ini bisa berupa ukurannya, bisa berupa satu ruangan, bisa 1 unit yang besar ya. Bisa terbuat dari material baja atau beton. Ini apa namanya? Saya tidak ada gunanya ya, karena saya tidak desain anunya. Modul dibentuk, dirancang, dirakit, dilakukan di pabrik sehingga quality control-nya jauh lebih baik daripada di mana itu di site ya. Modul dibawa ke lokasi untuk pembangunan ya, dirakit menjadi satu bangunan yang besar yang utuh. Next. Nah, ini contohnya, ini adalah modular yang pakai kolom ya. Jadi ini ada strukturnya adalah supporting kolom ini. Ini ada kolom pendek di sini. Ini nanti ada jarak sedikit antara lantai dengan plafon ya. Ini pakai struktur rangka batang. Nah, ada yang load bearing. Jadi ini memang sudah kuat ini di anunya ini. Tapi kembali harus hati-hati kita ya. Oke. Terus nah, ini yang menarik adalah yang di apa namanya di sini ya, itu adalah di Cina. Ini 10 lantai hanya diselesaikan dalam 24 jam lebih sedikit. Jadi ini 1 unit ya, 1 unit apartemen sudah dipasang. Ini kebetulan agak bagus anunya apa namanya desainnya. Jadi ada bagian yang bisa dimoncolkan ya. Jadi tidak seluruhnya modul ini, ada jarak. Saudara lihat di situ ya. Collapse proof ini anunya reklamannya yang buat ya. Jadi nggak usah saudara percaya betul-betul. Kalau sudah jadi ya kelihatan bagus ya. Ada jemuran itu. Ini di dalamnya. Living building atau ini bahasa Cina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. "100 times stronger" ya, percaya saja gitu. Jadi komentar, nah ini dia bisa geser ya sehingga menjadi feature ya. Gimana? Nggak kelihatan yang digeser tadi. Dindingnya digeser sama dia. Jadi nah ini dia geser muncul keluar ya. Nah ini jadi miring karena yang unit yang modul itu adalah kiri kanannya. Selesai di dalam 24 jam, cepat sekali. Ini sambungan ini yang sangat penting sekarang. Apakah sambungannya cukup kuat untuk menahan gaya gempa misalnya?
Tapi kembali pekerjaan di pabrik nggak dihitung gitu. Makanya cuma 24 jam. Tapi kalau dihitung dengan pekerjaan di pabrik, ya bukan 24 jam. Ya, jadi ini adalah reklame dari apa pabriknya. Ya boleh dipercaya tentu, tapi tidak berusaha 100% dipercaya. Menarik juga ini. Bentuknya menarik karena ada yang moncol-moncol begini ya. Secara arsitektur. Oke, next. Ini ada yang low rise, ini cuma dindingnya aja yang modul ini. Tapi ini tadi, ini betul-betul bangunannya sudah selesai. Tapi ya sama aja bangun-bangunan ini di pabrik, lamanya juga lama gitu kan mestinya ya. Jadi kemenangannya nanti, oke. Terus, ini adalah beberapa lagi bangunan modular. Ini adalah Clement Canopy tadi ya. Jadi ini 40 tingkat, 140 meter. Sampai saat ini masih yang menjadi yang tertinggi ya. Ini 44 tingkat tapi tingginya hanya 135 di UK ya. Ini yang di New York. Jadi ada banyak sudah yang dibuat secara modular ini. Oke, ini adalah proyek-proyek membuat rumah sakit dengan cepat. Silakan dibaca sendiri saja nanti. Next. Nah, jangan keliru, ini tadi rumah sakit itu ya. Cepat sekali. Tapi kelihatannya masih ada yang dicor sempat itu. Itu ada pompanya. Nah, ini crane yang segini tingginya dengan beban yang berat itu di Indonesia rasanya kok tidak ada. Paling tinggi, paling berat hanya 30 ton ya, dan pendek. Ini mobile crane. Oke. Kalau jadi ya bagus juga ya. Ini di Indonesia ya, jadi jangan dikira di Indonesia tidak bisa. Ini sudah ada nih Indonesia yang selesai dalam 30 hari, 28 hari, 27 hari ya. Untuk rumah sakit COVID ya. Ya kan? Nah, ini anunya sebetulnya kuncinya ada di sini. Jadi yang disampaikan dalam video tadi itu hanya ini. Installnya saja, site restoration saja belum, hanya installnya saja. Nah, mereka menangnya apa? Modular ini karena modular itu bisa dikerjakan di itu site development. Yang 1 hari tadi adalah installnya saja, membuat mungkin ya 3 bulan ya, tapi 3 bulan itu digunakan untuk construction daripada modulnya itu di pabrik ya. Nah, kalau kita langsung mengerjakan di site berbeda banyak installasinya ya, tadi bisa 1 hari 10 hari ternyata hanya yang dihitung hanya installation saja ya. Oke, Siska, teruskan. Jadi ini fact-nya ya, waktu konstruksi cepat tentu saja dalam lapangan, tenaga kerja lebih sedikit, biaya konstruksi lebih kecil, belum tentu ini bisa lebih kecil, bisa lebih mahal. Kalau di Indonesia belum ada pabriknya, jadi pasti lebih mahal. Ya. Kualitas struktur dapat dikontrol, ya. Ramah lingkungan, iya, betul. Fleksibel, menambah, mengurangi modul,
bisa dengan mudah. Transportasi modul berukuran cukup besar ini belum tentu bisa, karena kalau masuk ke jalan yang kecil tidak bisa jalan. Keterbatasan layout karena ukuran modul, ya betul ya. Kinerja bangunan modular terhadap gempa. Nah, ini yang mau diteliti. Ini yang diteliti oleh Siska dalam hal ini ya. Jadi kita mau meneliti apakah kita bisa mengambil prototipe yang berasal dari Australia misalnya ke Indonesia, dipasang di sini, apakah bisa? Prototipe dari Finland misalnya dibawa ke sini, apakah bisa? Ini belum tentu karena ada perbedaan gaya lateral yang digunakan ya. Jadi kalau bangunannya lebih tinggi tentu saja lebih besar risikonya ya. Jadi harus kita cek terhadap beban lateral. Banyak yang menggunakannya itu pakai dinding menahan. Ada yang menyiapkan tidak sepenuhnya modular. Ada yang menyiapkan shear wall yang bisa dicor belakangan ya. Yang kita teliti ini adalah yang hanya merupakan sambungan saja ya. Oke. Next, Siska. Sudah lihat ini kebetulan kalau di sini kelihatan ya yang banyak membuat modular itu adalah daerah-daerah yang memang tidak ada gempanya ini. Ya. Tapi di Cina ini banyak gempanya gitu. Itu tadi saya tidak tahu itu di daerah mana ya. Oke. Nah, Indonesia seperti ini. Jadi masalahnya adalah betul-betul harus kita cek apakah dia cukup tahan terhadap gempa, kecuali kita bangun di daerah ini mungkin ya. Oke. Nah, ini studi kasus yang mau dipelajari itu adalah mempelajari kinerja bangunan modular terhadap beban gempa di Indonesia. Dalam hal ini pakai mana? Nanti ada anunya kotanya ya. Gempa periode ulang 50, 100 dan sampai 2.500 tahun apakah tahan atau tidak? Ya, oke, next. Next, Siska. Nah, kita ambil bangunan modular existing, yaitu yang namanya lokasinya di Port Hedland, Australia. Jumlah tingkatnya 6, modulnya pakai baja itu dalam hal ini ya. Waktu pelaksanaannya cukup cepat, 8,5 hari. Oke. Oke, ambil over, Siska. Siska sekarang yang present. Oke, terima kasih Pak Ben. Saya akan lanjutkan presentasinya. Jadi seperti ini dana organisasi tipikal dari Concord South Apartment yang menjadi studi kasus penelitian ini. Totalnya ada 12 buah modul dalam satu lantai, dan kalau misalkan dikali 6 berarti totalnya ada 72 modul. Kalau kita lihat timelapse pelaksanaannya ya, tadi dibilang oleh Pak Ben selesai dalam waktu 8,5 hari. Bisa dilihat di sini bagian lift yang tengah itu sudah terpasang duluan ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan lantai pertama modulnya, kemudian lantai kedua dan seterusnya, dan ini selesai dalam waktu 8,5 hari. Detail bangunan modularnya seperti ini ya. Dimensinya adalah 11,885 meter kali 4,95 kali 2,95. Kemudian menggunakan profil baja SHS atau Square Hollow Section dengan standar mutu Australian Standard, yaitu menggunakan C450. Artinya tegangan lelehnya adalah 450 MPa dan FU-nya adalah 500 MPa. Kemudian ada sistem penahan gempa untuk arah X menggunakan sistem bracing eksentris berbentuk chevron, dan ke arah Y-nya menggunakan bracing konsentris berbentuk diagonal dan silang. Kalau diilustrasikan bentuknya seperti ini satu modulnya ya, tadi ukurannya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa jenis ya yang digambarkan dalam warna yang berbeda. Di sini ada kolom utama warna ungu.
Ini menggunakan kolom SHS atau square hollow section 150 kali 150 kali 10. Kemudian di bagian pojoknya diberi lagi dengan SHS tapi dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu 100 kali 100 kali 10. Kemudian di tengah-tengahnya antara kolom utama dengan kolom pojok ini diberi lagi kolom sekunder dengan ukuran 100 kali 100 kali 5. Kemudian ini semua dihubungkan dengan balok ya yang berwarna hijau. Ini menggunakan SHS 100 kali 100 kali 5. Kemudian tadi yang dibilang bracing ya, yang berwarna biru ini, biru tua. Yang berwarna biru tua yang untuk ke arah X, yaitu ke arah 2,95 meter ini adalah bracing eksentris chevron dengan panjangnya linknya 1,8 meter, jadi jarak ini 1,8 meter. Kemudian yang ke arah Y-nya, ini menggunakan bracing konsentris, diagonal, dan silang. Jadi ini diagonal, 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 kemudian silang. Ukurannya adalah SHS 50 kali 50 kali 3. Seperti ini tampak 3D dari bangunan existing-nya ya. Jadi tadi ada 6 tingkat modulnya, kemudian setiap lantai ada 12 buah modul. Jadi kalau kita modelkan, dalam hal ini kita menggunakan SAP 2000 ya, kita modelkan modul tadi menjadi seperti ini bentuknya. Jadi yang ini ke arah Y, yaitu dengan bracing konsentris tadi, sedangkan yang ke arah sini adalah ke arah X-nya dengan bracing eksentris chevron. Seperti ini detailnya kalau kita lihat dari potongan portal ya, potongan portal ke arah X. Jadi di sini ada sambungan vertikal, yaitu sambungan yang menghubungkan antara modul di atas dengan modul di bawahnya. Kemudian ada juga sambungan horizontal yang menghubungkan antara modul di kiri dan di sebelah kanannya. Ini yang tadi dengan menggunakan bracing eksentris berbentuk chevron dengan link 1,8 meter. Kemudian untuk ke arah Y-nya, kalau kita lihat potongan portalnya bentuknya seperti ini. Yang ada di sini adalah sambungan vertikal karena di sini modulnya berbentuk seperti ini, satu modulnya. Kemudian kita hubungkan secara vertikal saja kalau untuk vertikal ini. Kemudian detail-detail lainnya adalah masalah pembebanan. Di sini ada berat total dari satu modul, itu termasuk beban hidup, dikatakan dalam informasinya Concord Short Apartment itu beratnya adalah 26 ton. Sehingga kalau kita rubah ke dalam beban merata, beratnya menjadi angka ini 0,442 ton per meter persegi. Dan nantinya angka ini akan kita masukkan ke dalam pembebanan di SAP 2000. Kemudian pada arah horizontal, modulnya itu memiliki gap 20 mili. Jadi antar satu modul kiri dan kanan itu mempunyai gap atau celah sebesar 20 mili dan itu dihubungkan dengan plat setebal 10 mili dan sambungannya menggunakan sambungan baut 2D12. Kalau yang ke arah vertikal antara modul atas dan bawah itu gapnya 15 cm ya. Dan kemudian dihubungkan dengan plat tebelnya 25 mili dan sambungannya menggunakan baut 4D16. Nah, kalau kita lihat secara potongan ya, tampak depan dan tampak samping, bentuknya seperti ini. Jadi antara satu modul kiri dan kanan, ya ini kolom dan kolom yang bertemu. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan plat yang tadi. Kalau digambar secara tampak samping, bentuknya seperti ini. Kalau sambungan ke arah vertikalnya, ya tadi ada modul pertama dengan modul kedua, tadi kita bilang ada gap sebesar 15 cm. Itu yang dibilang 15 cm adalah gap antar lantainya ya. Antar lantainya 15 cm. Kolomnya di sini kita hubungkan dengan sambungan plat baja ya 25 mili dengan baut 4D16. Seperti ini tampaknya. Nah, kemudian dalam penelitian ini kita juga melakukan studi literatur tentang bagaimana sih cara kita memodelkan sambungan, terutama dalam software SAP 2000. Di sini kita melihat ada 3 buah referensi literatur yang kita pakai, yaitu yang pertama dari Anand et al. Tahun 2009.
dia menyarankan sambungan dengan las parsial. Jadi sambungan dengan las parsial ini dilakukan pada satu sisi saja, dan ini bisa diasumsikan sebagai pin. Jadi hanya bisa menahan gaya aksial. Kemudian yang referensi kedua dari Sultana dan Yosef tahun 2018, dia menyarankan sambungannya ini menggunakan baut jenis SMA. SMA itu adalah super elastic shape memory alloy. Jadi materialnya yang digantikan sama dia, menggantikan baut mutu tinggi. Tujuannya dia menggunakan baut jenis SMA ini adalah untuk mengurangi simpangan yang terjadi. Kemudian untuk sambungan antara balok dan kolomnya, dia menggunakan sambungan full rigid, jadi full las ini. Nah, kemudian yang terakhir, literatur terakhir yang kita gunakan yaitu dari Gunawardena dan Lacy et al. Tahun 2018. Model seperti ini, sambungan seperti ini banyak digunakan dalam bangunan existing yang ada di Australia. Jadi dia menggunakan model sambungannya itu seperti link atau pegas ya, yang digunakan untuk menyalurkan beban lateral antar modul. Nah, kemudian angka kekakuannya berapa? Kita gunakan beberapa referensi. Jadi di sini ada kekakuan geser menggunakan rumusnya dari Van Gansbeek tahun 2011. Kemudian kalau misalkan bautnya ada beberapa, jadi nanti kita lakukan perhitungan seperti ini. Jadi ditotalkan ya. Kemudian kalau secara aksial, kita menggunakan referensi dari Sikli tahun 1976 ya, rumusnya seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan semua angka-angkanya. Nah, kemudian kita lakukan terhadap struktur yang kita tinjau, yaitu sambungan yang tadi. Bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi kolom dan kolom punya celah atau gap 20 mili disambung dengan plat baja setebal 10 mili. Kiri dan kanan, kemudian dibautkan dua ini. Nah, kalau kita memodelkan secara software ya, dengan software SAP 2000, kita hitung dulu kekakuan aksial dan kekakuan shear-nya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan ke dalam software SAP dengan menggunakan link ya, link. Kemudian link itu ada pilihannya cukup banyak ya. Kita menggunakan hook. Hook ini khusus untuk tension. Jadi tujuannya memang hanya untuk menahan gaya tarik. Jadi di sini U1 dan R2 yang kita pilih sebagai non-linear, dan ini nanti di bagian modify properties-nya kita tinggal masukkan angka kekakuan aksial yang tadi sudah kita hitung. Kemudian untuk shear-nya ya, untuk ke arah Y-nya, ini kita bukan lagi menggunakan hook, tapi kali ini menggunakan multilinear plastik. Jadi di sini multilinear plastik ini kita bisa memasukkan shear-nya, kekakuan dari shear-nya di sini U3 dan R1. Kemudian nanti kita masukkan angka kekakuan shear yang tadi sudah kita hitung. Kalau sekarang secara vertikal ya, secara vertikal tadi dibahas menggunakan tebal plat baja 25 mili, ada 2, kemudian ada 4D16 di sini. Jadi di sini kita gunakan sambungan shear karena beban yang kita berikan adalah beban lateral ya kan. Jadi terjadi ada gaya geser yang harus dipikul. Kita berikan U3 dan R2 sebagai kekakuan geser yang akan kita masukkan di sini 128. Detail yang lainnya adalah mengenai supportnya ya. Supportnya dia menggunakan pedestal. Jadi antara modul dengan pondasinya itu diberi pedestal. Dan ini nanti kita asumsikan sebagai pin support. Kita idealisasikan sebagai sendi ya. Kemudian modular existing ini nanti kita evaluasi dengan beban gempa sesuai dengan SNI tahun 2012 dan menggunakan VEMA 356-2000 ini untuk performance based design-nya dengan beban gempa respon spektrum dengan periode ulangnya 2500, 1500, 200, 100 dan 50 tahun yang dikasih dari beban rekaman gempa punyanya El Centro tahun 1940. Nah, ini yang kita gunakan untuk arah X, kita akan menggunakan komponen El Centro untuk North South atau utara selatan. Kalau ke arah Y, kita akan menggunakan komponen Southwest atau timur barat.
sorry, ini east west ya mestinya ya. Kemudian asumsi selanjutnya adalah jenis tanah yang kita gunakan adalah jenis tanah lunak. Kemudian lokasinya adalah di Pangkal Pinang ya. Apa kita pilih Pangkal Pinang? Ini sebenarnya kita secara acak aja memilihnya karena Pangkal Pinang adalah daerah yang beban gempanya cukup kecil ya. Jadi kalau kita lihat di peta PGE itu nanti Pangkal Pinang ini termasuk kecil beban gempanya. Dan nantinya modular existing ini akan kita evaluasi kinerjanya bagaimana dengan menggunakan analisis nonlinear time history dengan menggunakan program SAP 2000. Ini adalah peta PGE yang kita gunakan dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu ada di sini ya, di bagian kepulauan Bangka Belitung. Jadi bisa dilihat di sini beban gempanya cukup kecil, jadi ini kurang dari 0,05 G. Kemudian kalau kita lihat dari Puslitbang Sumber Daya Air Indonesia ini tahun 2010, PGE-nya di angka ini 0,013 G untuk 50 tahun, kemudian 0,02 G untuk 100 tahun, 0,028 G untuk 200 tahun, 0,04 G untuk 500 tahun, 0,053 G untuk 1000 tahun, dan yang terakhir 0,069 G untuk 2500 tahun. Kemudian ini respon spektrum dari kota Pangkal Pinang yang kita buat berdasarkan SS dan S1 yang sudah kita ambil dari sumber tadi. Kita buat respon spektrumnya akan menjadi seperti ini, mulai dari 2500 tahun sampai dengan 50 tahun dengan jenis tanah lunak atau SE. Kemudian kategori risikonya kita menggunakan kategori risiko 2 karena penggunaan dari bangunan ini adalah untuk apartemen. Kemudian di sini untuk batas simpangan antar lantai izinnya atau drift rasionya kita menggunakan angka ini 0,02 kali HX atau 2% ya berarti drift rasionya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian analisis. Di sini kita menggunakan analisis time history, karena ini adalah metode yang paling akurat untuk mengetahui respon struktur terhadap gempa. Kemudian ini adalah performance based design-nya ya, menurut FEMA 356. Di sini ada tingkat kinerja bangunan yang dituliskan seperti ini, ada IO atau immediate occupancy, LS atau life safety, dan collapse prevention atau CP. Di sini terlihat kerusakan strukturnya bagaimana ya. Dan kita kalau misalkan pengen mencapai drift ratio 2% seperti batasnya SNI, berarti maksimal ada di level ini, di level collapse prevention atau CP. Kalau dilihat dari software SAP 2000, kita bisa lihat parameter sendi plastis itu disimbolkan berupa warna ya, berupa warna. Jadi di sini ada B dengan warna ungu. B ini artinya adalah pelelehan pertama atau first yield-nya. Kemudian dilanjutkan dengan IO dengan warna biru tua. Di sini kerusakannya kecil. Kemudian LS, ini life safety, kerusakannya tingkat kecil sampai sedang. Kemudian CP, collapse prevention, ini kerusakan parah. Jadi ini adalah batasnya, kita kepengennya sampai sini. Kemudian C, DE, C itu adalah sudah mulai collapse ya. Jadi batas maksimum gaya gesernya sudah sampai di level kuning ini. Dan kita akan lihat bagaimana yang terjadi pada bangunan modular kita. Jadi kita masukkan dulu atau assign dulu hinge properties-nya. Jadi di sini untuk bracing kita gunakan untuk aksial ya. Karena dia hanya bisa menahan gaya aksial, tarik atau tekan. Kemudian kalau untuk baloknya kita beri untuk momen M3. Kemudian kalau untuk kolom kita gunakan interaksi PMM. Hinge-nya kita pasang seperti itu semuanya. Lalu kita lakukan analisis nonlinear time history. Output yang akan kita capai adalah 3 ini ya. Kita akan melihat sendi plastisnya gimana. Kemudian displacement-nya atau simpangan lantai. Kemudian yang terakhir adalah drift ratio atau simpangan antar lantai. Di sini bisa dilihat XYZ-nya ya, kita akan melakukan time history-nya sebanyak 3 macam ya. Jadi ke arah X sendiri,
kemudian ke arah Y sendiri, kemudian yang terakhir adalah X dan Y kita gabungkan bersamaan. Nah, kalau kita lakukan pembebanan dengan ke arah X ya, time history dengan beban gempa ke arah X, ini kita lihat portal ke arah X juga ya. Jadi di sini pada periode ulang 50 tahun dia berhasil menyelesaikan analisis time history-nya sampai selesai, yaitu sampai 30 detik data gempa kita. Dan di sini terlihat kerusakan mulai terlihat di sini di bagian bracing ya, mulai ada muncul first yield atau pelelehan pertama. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi ke periode ulang 100 tahun, dia juga masih tetap bisa menyelesaikan time history-nya sampai 30 detik. Tetapi jumlah yang leleh di bagian bracing ini semakin banyak ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi untuk periode ulang 200 tahun, di sini terlihat untuk pelelehannya juga lebih banyak dibandingkan yang tadi 100 tahun, tetap bisa sampai 30 detik. Kemudian kalau untuk 500 tahun masih bisa sampai 30 detik ya. Di sini sudah ada bagian yang berwarna biru tua, yaitu menunjukkan immediate occupancy atau kerusakan-kerusakan kecil ya di sini. Dan di sini ada juga bagian life safety yang bagian biru muda ini. Ini menunjukkan kerusakan sedang ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di periode ulang 1000 tahun, ternyata time history-nya tidak bisa selesai sampai 30 detik ya. Dia berhenti sampai 12,81 detik karena terjadi kolaps di sini di bagian bracing yang paling bawah. Kemudian kalau kita teruskan lagi ke periode ulang 2500 tahun, dia berhenti lebih cepat daripada tadi, berhentinya di 8,81 detik. Kerusakannya juga masih tetap sama, yaitu di bagian bracing yang lantai-lantai bawah ini mengalami kolaps dengan ditunjukkan dengan sendi warna kuning. Kemudian kalau kita lihat displacement-nya, bentuknya seperti ini displacement-nya. Kemudian kalau kita lihat drift-nya ya, dan kita bandingkan dengan drift engine-nya, ternyata masih jauh sekali dari drift engine yang diperbolehkan, yaitu 60 mili. Jadi semua masih oke. Kemudian kalau kita buat dia dalam bentuk performance based design, jadi kita pisahkan satu persatu untuk immediate occupancy, life safety, dan collapse prevention. Dia bentuknya seperti ini. Jadi untuk struktur-struktur yang tadi berhasil 30 detik, dia ternyata sudah masuk ke bagian life safety. Kemudian yang selanjutnya analisisnya kalau kita balik sekarang arah gempanya yaitu ke arah Y. Ya, ke arah Y saja, ke arah situ kita akan menemukan hasil seperti ini. Untuk periode ulang 50 tahun, dia berhasil selesai time history-nya dalam waktu 30 detik. Dan terlihat di sini ada pelelehan pertama atau first yield pada bracing-nya lagi ya. Jadi bracing-nya tetap sebagai elemen pertama yang mengalami rusak ya. Kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan ke 100 tahun juga sama masih bisa. Kalau kita lihat di 100 tahun juga masih bisa 30 detik. Tetapi jumlah yang first yield juga akan semakin banyak ya. Jadi di sini ada di tingkat 4 dan tingkat 5 bracing-nya juga sudah mulai kena first yield. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di periode ulang 200 tahun, di sini sudah terlihat mulai ada kerusakan kecil atau immediate occupancy ya. Kalau kita lanjutkan lagi ke 500 tahun, semakin banyak kerusakan kecilnya sampai di tingkat 3. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke 1000 tahun, ya ternyata masih bisa ya, 30 detik. Jadi masih bisa di sini ada life safety yang di lantai-lantai bawah. Kemudian yang lainnya ini sudah first yield dan mengalami immediate occupancy. Kemudian untuk 2500 tahun, dia ternyata tidak mampu menyelesaikan analisisnya. Yaitu berhentinya di detik 9,48 karena terjadi kerusakan di bagian bracing lagi di sini. Nah, berikut ini adalah data simpangan dan simpangan antar lantai. Jadi masih masuk dalam kategori simpangan antar lantai izinnya ya. Kemudian kalau kita buat
perbandingannya dengan IO, LS, dan CP, dia masih berada dalam lingkup immediate occupancy, di mana ini berarti bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita posisikan gempanya X dan Y, kita lakukan secara bersamaan, kita akan mendapat hasil seperti ini. Jadi untuk periode ulang 50 tahun, dia berhasil selesai dalam waktu 30 detik. Di sini terlihat seperti yang tadi ya, mirip. Jadi ada first yield di bagian lantai-lantai bawah. Kemudian untuk periode ulang 100 tahun, masih bisa selesai 30 detik. Di sini mulai ada kerusakan kecil, tapi untuk ke arah Y masih bagus ya, masih first yield semua. Kemudian untuk 200 tahun, nah ini ternyata sudah mulai tidak bisa berlanjut sampai selesai ya. Dia berhenti sampai di 25,31 detik. Karena terjadi kolaps atau kerusakan besar di sini di bagian bracing ke arah X. Sedangkan ke arah Y-nya kita lihat masih first yield semua ya. Kemudian kalau kita teruskan 500 tahun, tentunya dia juga tetap nggak bisa, dan dia akan lebih cepat, berhentinya di 15 detik, tetap sama kerusakannya di sini ya, di bagian bracing ke arah X. Kemudian untuk periode ulang 1000 tahun, dia berhentinya juga akan semakin cepat di 9 detik, kerusakannya juga masih sama di bracing yang ke arah X lagi. Yang terakhir 2500 tahun, dia berhenti di 8 detik, dan di sini sudah cukup banyak yang kolaps untuk bracing-nya ya. Nah, untuk simpangan dan simpangan ke arah X dan simpangan ke arah Y ditunjukkan di gambar seperti ini. Jadi angkanya ini yang kita tinjau adalah cuma untuk yang berhasil selesai sampai 30 detik ya. Yaitu yang paling besar adalah 100 tahun, di sini sekitar 70 lebih mili. Kalau untuk 50 tahun ada di 40 lebih. Kemudian kalau untuk drift-nya ternyata masih oke, masih masuk ke dalam drift izinnya yaitu 60 mili. Kalau kita bandingkan dengan performance-based design-nya, dia masih masuk dalam kategori life safety, dan ke arah Y masih masuk dalam kategori immediate occupancy. Jadi kesimpulannya, kalau periode ulang 50 tahun, semua tadi bangunan existing-nya masih oke. Kalau 100 tahun juga masih oke semua. Kalau 200 tahun, ke arah X sendiri, Y sendiri, oke semua. Tapi kalau kita gabungkan X dan Y secara bersamaan, ternyata tadi sudah kolaps. Begitu pula yang 500 tahun ya. 500 tahun juga sama seperti yang tadi. Gempa ke arah X dan ke arah Y masih memenuhi semua, tapi kalau kita gabungkan X dan Y ini, ternyata dia sudah kolaps. Kalau 1000 tahun, tadi gempa arah X sudah kolaps bagian bracing, ke arah Y masih bisa. Kalau X dan Y digabungkan, nggak bisa semua. Yang terakhir 2500 tahun tidak ada yang memenuhi semua bangunannya ya. Jadi kesimpulannya adalah semua kerusakan yang terjadi pada kasus ini, pada studi kasus ini, terjadinya pada bracing. Sehingga mungkin desain bracing-nya harus lebih diperhatikan lagi. Kemudian yang kedua adalah teknologi modular ini tidak bisa dikopi atau dicontoh begitu saja, tetapi harus dicek dan disesuaikan lagi dengan lokasi proyek nantinya. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Pak Antoni. Baik, terima kasih Pak Benyamin dan Bu Francisca. Presentasi yang sangat menarik, detail. Thank you everyone for still waiting for joining up to this time. Terima kasih semuanya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan memulai dulu dengan pemikiran saya, yaitu bangunan precast kan memang mirip sekali dengan baja ya, karena ketelitiannya yang diinginkan itu sama. Jadi beberapa hal yang Pak Benyamin dan Ibu Siska sudah tunjukkan ini adalah bagaimana cara menganalisa secara detail, dan ini menjadi contoh yang sangat bagus buat kita semua. Oke, terus kemudian ini kita encourage untuk bertanya secara langsung karena pembicara kita juga sudah native. Jadi
Sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada dari Pak Sunati Yusuf. Ini saya bisa langsung jawab. Penahan lateral memakai bracing tidak mengganggu fungsional akses, karena tadi sudah kelihatan memang bentuknya adalah chevron ya. Jadi memang ada celahnya supaya untuk bukaan dinding. Terus kemudian apakah ada pemikiran tentang penggunaan base isolation, Bu Siska? Untuk Kenapa mau di base isolation? Karena lebih simple. Ya itu pengembangan yang bisa dilakukan ya. Bisa saja kalau mau di base isolation ya bisa saja, nggak ada masalah. Cuma ini kan tidak dilakukan memangnya. Ya, pengembangannya macam-macam. Kita sudah melihat detailnya banyak. Dan memang ada dua sisi yang engineer itu harus aware, yaitu sisi big picture-nya, yang seperti tadi Mr. Rayala sudah jelaskan. Big picture kan berarti sistem yang besar, sampai sekarang pada attention to detail. Itu kan juga sangat penting. Jadi sebagai engineer kita tetap dua-duanya harus bisa. Jadi yang sudah dilakukan sama timnya Pak Benyamin ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa dengan detail dan memastikan apa yang kita bangun itu dapat bertahan. Dan kalau belum, ya harus diimprove lagi. Jadi kesimpulannya tadi sangat menarik. Oke, ya silakan boleh raise hand dan bertanya. Saya masih banyak waktu, jadi tentunya pertanyaan sangat di-encourage. Ya, Pak Jimmy Chandra sudah ada. Silakan Pak, saya ask to unmute ya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Terima kasih untuk presentasinya Pak Benyamin dan Bu Siska. Jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan di penelitiannya dilakukan time history analysis ya untuk bangunan modular building-nya ya. Nah itu saya lihat di permodelan sambungannya kan memakai link elemen tadi ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat dengan stiffness sekian. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini berarti linknya masih dianggap linear ya Bu? Maksudnya tidak ada apakah pemberian kapasitas tertentu, kemudian histeretik behavior-nya bagaimana, misalkan ketika dia mencapai kapasitas lelehnya, bautnya berapa, itu kemudian dia patah atau bagaimana. Nah itu apakah pada waktu analisa sempat dimodelkan juga ya, karena kalau saya lihat tadi kan yang ditampilkan hanya stiffness ya, berapa newton, kilonewton per milimeter. Tapi kapasitasnya sendiri ataupun histeretik behavior-nya belum terlihat ketika di presentasinya. Mungkin nanti kalau ada ya mungkin bisa ditayangkan. Kemudian yang kedua, untuk pemodelan bracing, ini tadi saya tidak sempat lihat yang bracing aslinya bagaimana. Itu kalau saya lihat di software-nya memang dimodelkan simetrik ya, tension compression-nya ya. Itu berarti apakah memang sesungguhnya ini dia buckling restraint brace atau bracing baja biasa? Karena kalau bracing baja biasa kan mestinya dia ada tekuknya ya, kalau compression kan enggak bisa sama-sama tension mestinya. Jadi nah kalau memang aslinya bagian restraint brace ya berarti oke, nggak ada masalah. Cuma kalau kan berarti kan ada itu ya, apa error di situ ya kira-kira ya. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga ini memang saya lihat kalau ketika di run tidak ada kerusakan ya di balok linknya ya. Berarti ini desainnya dari pihak apa modular buildingnya memang seperti itu ya. Jadi ketika dibuat, kita uji, biasanya itu kan kalau sistem baja itu kan kerusakan pada balok link ya. Nah ini kalau kita lihat tadi kerusakannya justru pada bracing-nya semua ya, bukan pada link elemennya ya. Mungkin bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ben atau Bu Siska. Bu Siska. Oke, jadi untuk pemodelan sambungannya ini memang cukup tricky karena pilihan di sub itu ada banyak ya Pak ya. Ada multilinear spring itu untuk uniaxial elastis dan kemudian ada multilinear uniaxial yang plastis. Nah, untuk kasus ini kita memilih yang plastis. Jadi yang tadi ditampilkan itu non-linear semua. Memang dia ada hysteretic behavior-nya ya. Jadi di sub itu sudah ada default-nya itu keluar untuk multilinear plastis itu tadi. Dan kita memasukkan di bagian effective stiffness-nya angka tadi.
Jadi angka yang tadi dihitung dimasukkan di bagian effective stiffness. Seperti itu. Kalau kapasitasnya Bu, kapasitas linknya apakah ada force-nya berapa, tensionnya? Iya, Kak, kalau yang untuk itu nggak dilihat, Pak. Jadi ini yang dilihat kan kekakuan secara shear-nya. Oh, enggak, maksud saya Jadi, itu kan kalau misalnya dia ketarik lebih kapasitasnya kan dia mestinya bautnya leleh atau gimana kan, mestinya stiffness-nya benar-benar. berubah gitu. Ya, di sana memang belum ada fiturnya yang bisa keluar gitu. Jadi makanya yang bisa dikeluarkan di sendi plastisnya itu hanya elemennya, yaitu bracing, kolom, sama balok. Begitu, Pak. Baik ya. Saya kira nanti kalau detailnya juga akan sangat menarik. Jadi ini sudah kalau engineering design ini memang banyak detail yang harus kita pikirkan. Tapi saya berusaha lebih balance, jangan terlalu detail. Tapi silakan bertanya dulu dari yang umum juga. Saya tambahkan sedikit. Silakan, sebetulnya linknya itu ada percobaannya. Cuma kita nggak dapat akses ke sana, jadi ya nggak dilakukan. Ada percobaannya itu. Jadi mestinya ada, Pak. Jadi data materialnya juga perlu ya, karena kalau kita membuat banyak sekali masalah. Itu perlu juga. Ini kalau memang ditarik ke precast konkret gitu ya, apakah juga bisa diterapkan, dan kalau bisa tantangannya kira-kira apa ya? Gimana? Kalau saya bertanya tentang permodelan modul ini kan yang ditunjukkan kan menggunakan elemen baja. Ketika kalau kita nanti mengganti dengan konkret misalnya, apakah challenge-nya akan sama? Kalau dilihat punya di Cina itu tadi tetap dia pakai pakai baja ya, pakai out ya. Jadi itu pakai, tapi dia pakai menurut videonya itu memakai stainless steel. Kalau konkret, saya rasa kalau kotak sebesar itu dari konkret ya kerennya nggak cukup itu. Oke. Jadi apalagi di Indonesia ya, kerennya di Indonesia paling tinggi itu cuma 30 ton. Dan itu kalau vertikal gitu. Dan tidak cukup panjang. Belum ada. Jadi sulit sekali kalau saya rasa, kecuali ya ada yang mau invest di sana. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Li Arianto dari Petra Christian University. Izin bertanya, jika bangunan tersebut tidak bisa dipakai di Indonesia, Jawa Timur, masukannya apa untuk model sambungan dan desain strukturnya kalau bisa dipakai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur? Terima kasih. Kalau saya ya nggak bisa ambil masukan, mesti dites dulu. Ya, soalnya memang tergantung desain detailnya, plus jumlah elemen yang diperlukan, gitu. Terus kemudian memang juga tergantung juga melawan beban gempa dari mana, begitu ya. Iya, jadi mesti dites Pak Jimmy dulu lah. Ada beberapa portal itu bisa ditambahkan supaya lebih kuat, atau ya sampai perubahan yang tadi itu basic solution di sebetulnya biasanya kalau yang modular building dari baja itu ada shear wall-nya biasanya. Cuma yang ini nggak ada gitu. Oh, oke. Itu ini juga adalah usulan ya. baru. Itu juga solusi yang menarik. Jadi tadi kan Pak Prajala itu sudah ngomong setelah dibangun terus kemudian ditambahkan eksternal. Dicor. Ya, itu juga salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Itu juga dengan mudah bisa dimodelkan ya dari modelnya Bu Siska. Ya, kalau ada shear wall-nya lebih mudah. Oke, saya kira pertanyaan menarik. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung. Kalau memang, silakan mungkin Pak Andi kalau mau. Ya, mungkin saya sedikit cerita aja di Singapura. Memang di-encourage oleh pemerintahnya untuk sistem moduler ini. Dan seperti yang Clement Canopy itu ya, harga kerennya memang 10 kali lipat dari biasanya kren yang dipakai, tower crane hanya mampu sampai 10 ton tip load-nya. Ini bisa sampai 50 ton. Tapi harga kerennya itu sampai 10 kali lipat sebenarnya. Tapi karena bangunannya ya tinggi dan akan dipakai berulang,
dan pemerintah memberi building score yang tinggi untuk bangunan PPVC ya, volumetric construction. Jadi ya saya kira memang Singapura sudah menuju ke sana. Jadi investasi itu tidak berlebihan gitu. Memang future-nya akan kepakai gitu. Ya itu sedikit sharing aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Apa kabar? Baik. Baru lihat mukanya ini. Ya, Bapak Ibu silakan ya Pak. Saya rasa kalau apa namanya bangunan modular seperti ini hanya bisa terjadi di negara-negara yang komunis atau semi komunis seperti Singapura. Aturan pemerintah ngatur sudah beres semua gitu. Kalau di Indonesia saya rasa siapa yang mau invest itu masalahnya. Ya. Pabriknya itu. Ya, masalah owner dan iya. investor itu juga jadi tantangan buat kita di Indonesia. Kalau di Singapura kan investornya, ownernya ya pemerintahnya itu. Jadi otomatis tentu lebih mudah bergerak. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Gamuda. Dari Pak King Yong dari Gamuda IBS. Apakah limitasi ketinggian dan guna PPVC pada pengalaman Anda, apakah bangunan tertinggi yang direka kalau guna konkret? Apakah ada batas limit untuk bangunannya gitu untuk PPVC ini, Pak? Itu aja simpelnya. Kalau tanyanya pengalaman Anda ya mestinya tanya Pak Andi tadi. Kalau saya tentu saja nggak ada pengalaman sama sekali dalam hal itu. Kira-kira bangunan yang sudah terpasang di Clement itu kan karena di Singapura itu bukan zona gempa aktif ya. Bukan zona gempa. Sehingga dengan batasan tinggi bangunan tersebut itu less of a concern, lebih ke arah angin dan ya mungkin gravitasi. Tapi untuk itu ya kemungkinan kita kalau dari panelis kita belum ada yang pengalaman tersebut untuk bangunan tahan gempa, Pak. Jadi pertanyaannya Pak King Yong ini memang perlu kita explore lebih jauh lagi. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya dan berkomentar, saya sangat welcome. Andi tidak mau bantu jawab. Mau lagi? Tidak mau bantu jawab. Pak Antoni. Pak Gambiro, silakan. Ya, ini selamat siang Pak Benyamin, Pak Tebas. Mana Pak Gambiro? Tidak lihat. Boleh di spotlight. Ini saya spotlight. Ya, silakan. ya, ini, Pak Gambiro jadi lebih kurus ya. Oh, lebih kurus. Silakan Pak. Ya ini ini sharing aja nih Pak ya. Mungkin kalau di Indonesia itu barangkali bisa untuk low rise dulu Pak ya. Low rise. Ya, jadi untuk 1 sampai 3 lantai. Kalau dari 3 itu kan yang sudah dikerjakan itu yang untuk aja, tapi bisa dikembangkan untuk beton yang sampai 3 lantai. Terus kalau untuk high rise barangkali memang mungkin seperti yang disampaikan programnya memang harus ada core wall-nya. Ada core wall-nya yang untuk bisa memberikan kekakuan lateral gitu. Sehingga dia modularnya tidak terlalu berat untuk para lateral. Mungkin begitu Pak, kira-kira Pak Antoni. Oke, terima kasih untuk komentarnya Pak Gambiro. Jadi memang ya one step at a time. Istilahnya kalau kita bicara bangunan precast tahan gempa, kalau kita bicara yang contoh-contoh dari negara maju, mereka memang kan sudah punya sistem, punya modul, punya desain code dan segala macam. Jadi ketika kita di sini mau ke sana, ya memang one step at a time. Dan benar katanya Pak Gambiro, mungkin kita juga bisa fokus pada yang low rise dulu. Dan sudah banyak contohnya ternyata dari teman-teman kita, sudah banyak yang share di berbagai daerah itu ada. Dan memang untuk yang low rise ini kan kita bayangannya proses konstruksinya akan lebih terkontrol, mutunya juga terjaga, waktunya semoga bisa lebih cepat, total biaya semoga bisa lebih murah, itu kan. Ya dari sisi itu kita memang prosesnya belajar dan meningkatkan wawasan kita untuk hal tersebut.
Nah, terus kemudian ini ternyata ada tambahan juga dari Pak Farid dari Waskita di gedung full precast balok kolom slab sudah diaplikasikan oleh di Wika Beton di gedung Taman Sari Cawang ya. Untuk tonasenya memang harus dipertimbangkan dan katanya sih sudah ada crane kapasitas 50 sampai 60 ton yang bisa digunakan di gedung dan infrastruktur medium. Terus kemudian untuk jalan tol bahkan sudah ada 800 ton erection girder ya, otomatis ini kan ballpark-nya beda ya. Ballpark-nya beda. Yang crane-nya yang ya tapi sudah ada ya enggak apa-apa, berarti kan kita bisa memikirkan untuk hal tersebut. Ya, terima kasih informasinya dari teman-teman supaya wawasan kita juga bertambah tentunya. Kita saling berbagi informasi. Ada yang praktisi membagi kepada akademisi, akademisi juga membagi kepada praktisi. Dan untuk student kita juga tahu kalau prosesnya adalah kita ini belajar dari yang sudah melakukan dan kita juga belajar detailnya. Jadi itu yang mau kita angkat pada series webinar kita ini. Jadi kita memang tidak terlalu berfokus pada satu step ya, karena untuk belajar satu desain itu otomatis kan memang harus ada satu kelas yang terstruktur dan butuh panduan. Nah, panduannya kemarin minggu lalu itu dari Dr. David itu banyak menceritakan FIB sudah banyak bekerja, terus kemudian banyak bacaan-bacaan yang kita bisa pelajari. Tentunya tujuan dari webinar ini bukan lebih ke arah menuntun satu persatu step-step yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendesain bangunan, melainkan kita bisa belajar dari banyak pakar yang pada bidangnya, bagaimana pemahaman mereka tentang precast. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau angkat tangan, saya tetap kasih waktu. Mungkin masih ada beberapa menit lagi. Sore Pak Benyamin, Pak Antoni. Silakan Pak Ari ya. Pak Ari silakan Pak. Sorry, silakan ya bisa unmute. Ya Pak, suaranya kok enggak ada. Sorry Pak. Halo? Ari. Ya, oke silakan Pak. Belum masih di mute ya. Sudah, bisa. Silakan Pak. Ya, terima kasih sekali nih Pak Benyamin mengangkat modular ya. Jadi memang kalau modular ini yang paling bungsu memang kalau di industri manufaktur di Indonesia lah ya. Tapi ya potensinya sih besar ya. Dan kita udah coba di beberapa tempat. Bahkan satu pabriknya yang besar tuh ada di Gresik tuh Pak Benyamin, Pak Antoni. Jadi saya pernah ke sana ya. Dan market mereka itu justru hotel-hotel yang di daerah remote gitu. Oh iya, mereka buat level rise berarti Pak ya, sampai beberapa lantai kira-kira? Ya antara 1 dan 2 lantai lah ya. Iya. Jadi mereka bikin dengan yang sesuai namanya ya, prefabricated prefinish ya. Jadi udah jadi tuh di dalamnya cukup mewah itu kalau kita lihat ya. Dalamnya furniturnya segala macam udah dipasang situ. Terus dibawa ke Papua, ke Lombok, ke Nusa Tenggara gitu ya. Dan memang itu harganya nggak dihitung itu. Harganya nggak dihitung. Maksudnya gini, itu kan langsung jadi, langsung bisa menghasilkan uang gitu. Jadi modular ini kalau di Indonesia punya market sendiri lah ya. Jadi untuk hotel atau homestay gitu ya, katakanlah yang sekelas homestay gitu di daerah-daerah remote itu. Jadi yang harga mereka nggak lihat harga, begitu barang datang langsung bisa ini ya datengin case gitu. Dan itu sih menguntungkan ya bagi yang melihat peluang-peluang di sini gitu. Kemudian ada juga untuk yang Wika tuh bikin tuh ya, punya pabrik di Bogor tuh. Kalau mau main ke tempatnya Pak Gambiro rekannya gitu ya, udah bikin pabrik PVC. Jadi itu dipakai misalnya untuk rumah sakit Galang gitu ya. Itu dibangun dalam waktu 8 hari itu 300 sekian modul 5.100 square meter gitu. Dibikin di Bogor, bawa ke kapal ke sana. 8 hari jadi. Diresmiin presiden gitu kan. Terus kita juga bikin rumah sakit COVID di Pertamina tuh bisa dilihat ya di
di Jakarta ya. Itu juga bangunnya tuh lebih besar lagi tuh. Selesai 2 minggu gitu ya. Tapi langsung berfungsi gitu kan. Pak Hari, tapi itu 2 lantai itu, Pak. namanya knockdown ya? Oh iya, ya seperti yang knockdown. Pak Benyamin sampaikan tadi, knockdown ya. Ya, enggak, tadi kan volumenya itu enggak knockdown, satu volume itu enggak knockdown, jadi sudah ya, jadi, jadi gitu. Iya, ya, sudah jadi. Sudah jadi. Terus yang kalau sudah jadi susah pengangkutannya itu kalau ke daerah. Jadi dia modulnya kalau yang kita bikin sama Wika itu 2,6 kali 5,2 ya. Jadi dia lebarnya masuk di trailer. Gitu ya. Masuk di trailer, dan kalau masuk barge itu ya kayak kontainer aja gitu. Jadi memang ya itu punya pangsa sendiri lah ya. Rumah sakit, terus bangunan-bangunan yang menghasilkan cepat uang gitu ya. Yaitu udah punya posisi sendiri lah ya. Dan kalau misalnya mau dikembangkan untuk yang lain-lain ya, itu nanti market lah yang menentukan gitu ya. Kita juga coba untuk rumah susun gitu ya, ya masih model-model sih ya. Pemerintah udah sempat mau pakai sih ya, tapi ya masih dalam proses gitu. Kalau untuk tahan gempa memang sayang nih labnya Puskim lagi agak sedikit slow ya. Jadi kita nggak bisa ngetes sih, padahal udah rencana sih kita pengen ngetes juga di PVC gimana sih kinerjanya tahan gempa secara real ya. Bisa akan kita dites di Puskim gitu. Tapi kalau kita lihat referensi, saya lihat ada di Los Angeles ya, itu gedung 4 lantai flat gitu. Ya berarti harusnya kalau udah dibangun di Los Angeles, apapun ceritanya itu udah bisa inilah ya, udah bisa dikembangkan sambungannya yang tahan gempa untuk daerah gempa kuat gitu. Oke, baik Pak Hari, saya kira ini topik yang menarik dan memang karena keterbatasan waktu juga kita harus berlanjut dulu. Terima kasih untuk inputnya dan untuk ceritanya, dan ini merupakan pembicaraan yang sangat menarik ya. Jadi kita memang sudah terbuka untuk wawasan kita untuk bangunan modular ya, otomatis memang tantangan berbeda, dan ini ternyata dari 2 jalur yang agak berbeda. Satunya itu kan dari bangunan modular yang sudah 3 dimensi, yang kemudian yang lainnya kan bangunan elemen ya, jadi elemen yang kemudian kita rangkai gitu. Ya ini juga banyak pertanyaan Mas Ian. Jadi ada beberapa ini dari Pak Alfian Jaya Sentrikon ya. Jadi bagaimana precast balok yang berbentuk U-seal dan solid tanpa memakai modular? Apakah bisa aman untuk daerah rawan gempa di Sumatera Barat contohnya? Jadi Pak Ben mungkin bisa itu kalau pakai U berbentuk U itu kan di join-nya itu dicor setempat itu. Kalau itu memang dulu asalnya kalau mau tahan gempa pakainya seperti itu. Jadi ada satu bagian yang sudah dicor tapi ada besi keluar, bentuknya ada bungkusnya bentuknya U, jadi sekarang casting sekalian itu nanti dicor di tempat. Jadi detailnya masih tetap merupakan detail cor di tempat. Yang saya sebutkan tadi, hotel yang kita kebetulan terlibat itu pakai model model Christmas tree itu, cornya itu di tempat-tempat momen yang kecil. Itu lebih lebih susah lagi itu, karena bawa modelnya elemennya besar-besar itu. Jadi itu tapi masih itu ya Pak ya, apa istilahnya model elemen tahan gempa yang masih generasi sebelumnya ya. Iya, itu masih tahun 70-an waktu itu saya. Jadi itu kan bayangannya itu seperti mengemulasi cast in situ tapi dengan elemen precast gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sementara kan kalau kita bicara koneksi, contohnya yang tadi
sudah ditunjukkan itu kan model koneksi yang pakai baut. Ketika bautnya itu nanti ada gempa bisa leleh dan bisa di-replace, itu kan sudah improvement yang berbeda. Jadi dari komentar saya untuk hal tersebut itu sebenarnya kita juga ya bukan mundur untuk melihat yang dulu terus kemudian kita berusaha mengemulasi in situ, tapi juga dari webinar ini kita juga dibukakan wawasannya supaya juga kita bisa mempertimbangkan metode koneksi yang lain. Jadi menurut saya tadi yang paling menarik untuk slide-nya itu adalah brittle, ductile, brittle itu ya, koneksi itu yang harus kita pikirkan untuk bangunan kita. Tapi belum bisa membayangkan bagaimana behavior-nya kalau betul-betul terjadi gempa itu berarti kan sama seperti yang kemarin dia 2 minggu lalu ditunjukkan yang pakai kabel baja itu ya. Jadi seperti pakai distress. Jadi itu kalau bergoyang ya kan, bergoyang kan lantainya ikut goyang, kan retak semua itu. Ya, itu juga harus menjadi concern kita ke depannya. Ya, saya kira wawasan kita sangat terbuka dan kemudian ini waktunya juga sudah mepet. Kalau ada satu pertanyaan lagi, boleh kita akomodasi. Untuk link untuk absensi boleh diklik di tadi ya, tolong diisikan kuesionernya. Terus kemudian untuk materinya akan kita share bersama, kemarin kita sudah share untuk yang 2 minggu lalu. Terus kemudian ini nanti sebentar mungkin akan kita bagikan linknya juga supaya bisa kita download. Terus kemudian tolong diisi ininya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi enggak? Dari Pak Farid Askari. Modular unit precast struktur post tension memang akan menjadi tren sekarang dan ke depan. Untuk bisa mewujudkan green construction, also lean construction, saya yang di kampus mata kuliah ini menjadi pilihan mata kuliah pilihan bukan wajib. Ya, tapi memang ini trennya sudah ada, kita pahami. Bahkan kalau kita melihat kan tahun 79 di Finland itu dia sudah wajib ya. Sampai sekarang 75%. Kalau kita di Indonesia berapa persen yang masih pakai precast gitu ya. Jadi ya kita memang pada saatnya ke sana. Cuman kalau kita membayangkan, saya dulu belajar itu kan masalah kita yang terbesar adalah masalah presisi. Ketika kita pakai barang beton, presisi kita itu masih sentian. Terus kemudian kita pakai barang baja, presisi kita naik 10 kali lipat jadi mili, ya presisinya mili. Nah, jadi yang diinginkan tentunya untuk bangunan precast itu adalah presisinya setara dengan baja, level mili tentunya. Dan ini yang menjadi iterasi dari pihak konstruksi, bagaimana dia bisa membangun suatu elemen beton dengan kepresisian sampai milimeter ya. Tentunya ini sudah bisa, sudah banyak. Bukan hal yang sulit gitu ya, tetapi mungkin itu juga salah satu hambatan yang di benak para praktisi. Ini pengalaman sebelumnya, koneksinya nggak bisa join dan seterusnya itu. Pak Ben mungkin ada komentar terakhir kalau memang nggak ada yang bertanya lagi. Ada. Oke, dari dua pembicara ini saya kira wawasan kita juga lebih terbuka untuk topik kita pada hari ini, yaitu basis of precast design and its application. Ya, mungkin ekspektasi tiap peserta itu bisa berbeda-beda. Saya juga berharap bukan dari webinar ini bukan menjawab untuk setiap pertanyaan yang muncul ke kita, tapi juga menjadi awal dari proses kita untuk semakin memperdalam dan meningkatkan pengetahuan kita dalam bidang precast. Jadi tujuan kita itu dan saya berharap minggu-minggu yang akan datang juga tetap akan semangat untuk join. Joinnya itu kemungkinan karena sudah running well, linknya akan sama dan kita akan mengurangi porsi untuk komunikasi secara email. Jadi kalau memang untuk linknya nanti bisa di-join lagi tiap 2 minggu dengan jam yang sama. Kecuali nanti kalau ada perubahan ya. Kalau ada perubahan akan kita umumkan juga. Terus kemudian begitu. Kalau
ada hal salah kata dan salah ucapan, saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Benyamin, Bu Siska, dan Mr. Lasse sudah lip. Nanti untuk bahannya, ya, untuk sesi berikutnya 2 minggu lagi. Jadi kita rutin 2 minggu lagi selama 6 kali ya. Jadi tetap ya akan coba kita ingatkan lagi juga tanggal 25 September jam 13. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat sore, selamat pagi buat yang tetap stay sampai sekarang. Thank you. Silakan boleh menyapa kalau memang perlu. Saya akan. Itu ada yang desain ini, Hendry Siddhartha. Silakan unmute, boleh unmute dan ya. Salah pencet Pak, bukan salah pencet. Bukan raise hand. Oke. Tapi clapping hand. Boleh reaction, clapping hand atau raise hand. Nah itu. Sudah ya. Terima kasih para partisipan. Terima kasih Pak Benyamin. Silakan boleh unmute sendiri dan menyapa kalau memang perlu. Semua sudah bisa unmute sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bahannya nanti saya juga share di online deh. Ya Pak, tolong Pak. Ya, bahannya sudah ada sih. Kalau mau tunggu sebentar, linknya mana ya tadi? Bisa di blast. Ya, nanti kan kita kirim email aja untuk blastnya itu. Kalau sementara ini mau pakai ini pun akan terbuka. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa di end berarti ya Pak ya? Iya Pak, sambil menunggu yang mau live dulu. Mungkin lain kali kalau sudah sampai sesi terakhir bisa dikasih lagu Pak. Ada nih lagunya, silakan Glenn. Iya Pak, saya yang harusnya share lagu. Mungkin bisa dibuat co-host dulu, tolong. Oh, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Sabtu-Sabtu masih semangat.